Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Xiaoyan hanya tertawa getir saat mendengar itu. Saat ini hidupnya adalah yang terpenting. Siapa yang akan peduli meskipun titik racun hitam itu berisi semua douci seorang dojong di dalamnya, pikir Xiaoyan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan titik racun hitam itu untuk meretas sepenuhnya? Kata Xiaoyan merenung sejenak sebelum menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Setengah tahun, kata Xiaoyi. Xiaoyan nampak kecewa saat mendengar jawaban itu. Kemana dia akan pergi dan menemukan seorang dojun? Hanya dengan waktu setengah tahun untuk membantunya membatalkan titik racun hitam itu. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Meskipun aku tidak dapat membatalkannya, namun aku bisa menunda waktu meretasnya, kata Xiaoyi. Xiaoyan menghela napas lega mendengar itu. Dia menoleh dan melihat Medusa yang masih cemas, dan tanpa sadar tersenyum. Tenang, tidak apa-apa, titik racun hitam itu mungkin juga bisa membuat kekuatanku meningkat pesat, kata Xiaoyan. Medusa tidak peduli dengan kata-kata Xiaoyan yang belum pasti, namun dia bahkan tidak memiliki solusi sedikit pun saat ini. Jika Xiaoyi segera membunuh si Bian saat itu, masalah ini juga tidak akan terjadi. Xiaoyi tidak mengatakan apa-apa di depan tatapan dingin Medusa, namun masalah Xiaoyan diracuni memang ada hubungannya dengan dia. Baiklah, kita akan mencoba menundanya dulu. Setelah itu kita akan memikirkan cara untuk membatalkannya, kata Xiaoyan tertawa seraya menyelipkan dirinya di antara kedua wanita itu. Dia takut mereka berdua akan bertengkar lagi karena masalah ini. Xiaoyi mengangguk, tubuhnya bergerak dan dia bergegas turun dari langit. Saat ini para ahli dari gerbang kalajengking sudah kelelahan dan terluka. Mereka tidak lagi memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Ditawan sekte racun adalah sesuatu yang tak dapat dihindari. Xiaoyan hanya menoleh untuk melihat Medusa setelah melirik Xiaoyi pergi. Jangan salahkan dia, aku di sini karena orang dari sekte jiwa itu. Menghadapi masalah seperti ini hanyalah sebuah kecelakaan saja, kata Xiaoyan. Medusa hanya bisa menghela napas saat dia mengamati wajah Xiaoyan yang serius. Dia mengangguk sebelum bertanya dengan suara rendah, apa kamu merasa tidak enak badan sekarang? Sepertinya racun ini tidak menimbulkan masalah sebelum meretas. Namun begitu terjadi, kemungkinan itu sangat fatal seperti yang dikatakan Xiaoyi, kata Xiaoyan. Apa rencanamu? Tidaklah mudah menemukan seorang dojun. Meskipun kamu menemukannya, apa dia akan membantumu membatalkan titik racun hitam itu tanpa alasan? Kata Medusa. Semuanya akan baik-baik saja. Kita selesaikan dulu masalah di sini. Kita akan membicarakannya nanti, kata Xiaoyan menjawab dengan agak tidak berdaya. Medusa hanya bisa menghela napas saat mendengar jawabannya. Matanya melirik ke bawah di mana gerbang kalajengking berada. Niat membunuh melintas di matanya. Setelah menghilangkan sisa kelompok gerbang kalajengking yang membandel, sekte racun akhirnya benar-benar mendominasi kekaisaran Cuyun. Tidak akan ada lagi faksi yang berani melawannya. Setelah memberikan perintah untuk beberapa tindak lanjut setelah pertempuran besar ini, Xiaoyi memimpin kelompok Xiaoyan untuk meninggalkan pegunungan langit kalajengking dan dengan cepat menuju ke kota racun langit di mana markas besar sekte racun berada. Di Bukit Batu nampak Medusa dan lainnya berdiri di sekitar kolam air batu. Mereka semua dengan seksama mengamati Xiaoyan di dalam kolam air batu itu. Air racun di kolammu ini tidak akan membahayakan Xiaoyan bukan? Kata Medusa seraya mengamati genangan air hitam. Aku telah menggunakan lebih dari 100 jenis tanaman dan serangga beracun untuk membuat air kolam beracun ini. Tentu saja ini adalah cara racun melawan racun sesuai petunjukku. Selain itu juga dapat menunda retasan titik racun hitam, kata Xiaoyi. Saat mendengar itu, Medusa melirik Xiaoyan di kolam yang matanya tertutup rapat. Ia menghela napas lega setelah tampaknya tidak ada yang salah dengan Xiaoyan. Xiaoyi perlahan berjalan ke sisi kolam, matanya melihat titik hitam di dada Xiaoyan. Pada saat ini beberapa titik kecil berwarna ungu keabuan muncul di sekitar titik hitam. Titik-titik kecil itu menekan titik racun hitam sampai menyebar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Xiaoyi dengan lembut menghela napas lega ketika dia melihat itu. Matanya segera mengarah ke atas kepala Xiaoyan dan mengamati asap putih yang perlahan naik darinya. Setelah itu dia merasakan suhu tinggi yang dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Sepertinya situasi sedikit lebih baik dari yang aku harapkan. Meskipun tidak mungkin untuk menyembuhkan titik racun hitam itu, setidaknya api surgawinya bisa membantunya menghalangi racun itu. Selain itu, dengan adanya genangan air beracun ini, kemungkinan titik racun hitam dapat ditekan untuk waktu yang lebih lama, kata Xiaoyi. Apa sekarang sudah tidak ada masalah? Tanya Medusa. Air racun itu hanya memasuki tubuh Xiaoyan tanpa bereaksi, seharusnya diarahkan untuk sepenuhnya menekan titik racun hitam, kata Xiaoyi. Lalu apa yang kau tunggu? Jangan buang waktu lagi, cepat lakukan, kata Medusa. Ekspresi Xiaoyi sedikit berubah mendengar itu. Dia berencana untuk membalas, tetapi takut membangunkan Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu kejar? Aku harus menunggu kesempatan untuk menyalurkan racun itu. Apa gunanya terburu-buru?
Kalian berdua harus pergi dulu, tunggu di luar hutan batu, kata Xiaoyi. Apa yang akan kau lakukan? Aku harus di sini menjaganya. Siapa yang tahu trik macam apa yang akan kamu lakukan, kata Medusa acuh tak acuh. Xiaoyi menjadi sedikit marah saat mendengar itu, namun ia segera menatap Xiaoyan di kolam. Terserah kamu bisa tetap di sini jika kamu mau, kata Xiaoyi. Xiaoyi segera berdiri saat suaranya terdengar. Tangannya mulai membuka kancing bajunya dengan lembut. Tubuhnya yang polos dan kulitnya yang putih segera terpampang di depan tatapan tertegun Medusa dan Xian. Medusa seketika menjadi gerah saat melihat tindakan Xiaoyi. Dia mengeluarkan batuk lembut sebelum akhirnya membalikkan tubuhnya, meninggalkan tempat itu, dan menarik Xian yang menutupi matanya dengan tangannya. Beruntung mereka tidak sekecil aku, kata Xian tertawa. Medusa meningkatkan kecepatan langkahnya ketika mendengar kata Xian. Xiaoyi sedikit malu saat berada di tepi kolam, namun dia merasa lega setelah melihat dua sosok manusia menghilang dengan cepat. Kaki Xiaoyi memotong air kolam setelah menarik pandangannya dari pintu keluar. Namun tepat ketika dia akan memasuki kolam, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengangkat matanya. Segera dia melihat tatapan Xiaoyan yang dipenuhi kejutan. Mata keduanya bertemu menyebabkan wajah Xiaoyi menjadi panas. Xiaoyan segera mengeluarkan batu kering dan buru-buru mengalihkan pandangannya. Tubuh Xiaoyi yang polos akhirnya memasuki kolam air dengan air yang menciprat tepat ketika Xiaoyan baru saja menyelesaikan douchinya yang mengalir. Cipratan air itu seketika mengguyur mereka berdua. Xiaoyan tertawa keras saat dia melirik Xiaoyi yang menatapnya dengan ekspresi sedikit menegur karena cipratan air itu. Apa yang akan kamu lakukan? Kata Xiaoyan dengan canggung. Apa yang akan aku lakukan? Aku akan membantumu menekan titik racun hitam itu, kata Xiaoyi dengan suara membentak. Xiaoyan terus tertawa canggung seraya mengusap kepalanya. Dia sebenarnya merasa agak kurang terkendali. Itu adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang wanita di kolam dengan tubuh polosnya. Xiaoyi tersenyum melihat sikap Xiaoyan yang nampak canggung di kolam. Kamu masih terlihat lebih baik saat tersenyum, kata Xiaoyan. Xiaoyi sedikit terkejut mendengar itu. Dia segera menurunkan matanya saat lengan terulur memotong air kolam saat dia dengan lembut berkata, aku dijuluki wanita racun. Di masa depan aku tidak dapat berhubungan dengan siapapun selama bahaya tersembunyi dari tubuh racun menyedihkan masih ada. Tubuh racun menyedihkan ini akan semakin membahayakan orang-orang di sekitarku saat mendekati waktu akan meretas sepenuhnya. Xiaoyan dengan lembut menghela napas saat dia mengamati Xiaoyi yang menunjukkan kepahitan. Tenang, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu menyempurnakan pil obat untuk mengendalikan tubuh racun menyedihkan itu. Setelah kamu mampu mengendalikannya, semuanya akan baik-baik saja, kata Xiaoyan. Xiaoyi tersenyum tipis dan mengangguk dengan tangannya yang terus menari di air kolam dan perlahan tiba di depan Xiaoyan. Ia menatap titik racun hitam di dada Xiaoyan seraya berkata, kecepatan penyebaran titik racun hitam sudah sangat melambat. Dengan kemampuan genangan air beracun ini, seharusnya dapat menahan efek racun itu. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhku, setidaknya mereka dapat mencegah efek racun itu, kata Xiaoyan tertawa. Api surgawi memang misterius, ia bahkan mampu menekan titik racun hitam. Tapi itu saja masih belum cukup. Aku akan membiarkan racun di kolam melewati tubuhku dan melakukan penindasan sepenuhnya terhadap titik racun hitam itu. Hal itu akan membantumu mencapai waktu yang cukup untuk pergi mencari seorang dojun, kata Xiaoyi. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Xiaoyan sedikit mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Kenapa kamu harus sopan? Tutup matamu, jangan membukanya tanpa seizinku, kata Xiaoyi dengan malu saat dia berbisik. Xiaoyan mengerti, dia tertawa sebelum perlahan menutup matanya. Xiaoyi hanya menghela napas lega setelah melihat Xiaoyan menutup matanya. Tangannya terayun di depannya dan perlahan berdiri di kolam dengan tubuh polosnya. Tangan Xiaoyi sedikit gemetar dan hisapan kecil muncul dari dalam tubuhnya. Segera pusaran air muncul di kolam dengan tubuhnya sebagai pusatnya. Saat pusaran berubah lebih cepat, seutas racun hitam tiba-tiba diserap ke dalam tubuh Xiaoyi. Di bawah kendalinya, racun hitam itu kembali keluar melalui tubuhnya dan akhirnya menggumpal di jarinya. Wajahnya agak serius saat kukunya dengan lembut menekan jari yang sudah berubah menjadi warna hitam. Setetes darah merah yang berisi racun menggerikan merembes keluar dan melekat dengan kuat pada kukunya. Bahkan dengan kekuatan dojong yang dimiliki si Bian, dia akhirnya mati karena itu. Xiaoyi perlahan menghembuskan napas saat dia memfokuskan pikirannya. Sesaat kemudian jarinya perlahan bergerak dan akhirnya menyentuh titik racun hitam di dada Xiaoyan. Untaian garis halus berwarna hitam melesat dari ujung jarinya saat ia menggerakkan jarinya. Akhirnya membentuk segel misterius yang mengelilingi titik racun hitam. Setiap kali garis-garis kecil berwarna hitam pecah, mereka akan bersentuhan dengan setetes darah racun yang menyedihkan di kukunya dan melekat padanya. Titik racun hitam tampaknya merasakan sesuatu setelah pengepungan benang berwarna hitam. Garis racun kuat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba ditembakkan. Xiaoyi segera mendengus dingin ketika dia melihat perubahan titik racun hitam. Kecepatan gerakan jarinya juga meningkat dan garis segel hitam juga menjadi semakin tebal.
Beberapa waktu kemudian setelah segel selesai, Xiaoyi menemukan bahwa racun mematikan dari garis hitam itu melarikan diri. Wajahnya langsung berubah. Tepat ketika dia akan menghancurkan garis hitam yang melarikan diri itu, dia terkejut menemukan bahwa suhu di permukaan tubuh Xiaoyan telah menjadi jauh lebih panas. Sekelompok api hijau pekat muncul di sekitar garis hitam itu yang melarikan diri ke segala arah. Namun nyala api hijau benar-benar mengepung garis hitam. Sepertinya api hijau bermaksud untuk menelan dan menyempurnakan mereka. Garis hitam itu mulai berputar dengan liar setelah dibakar dengan keras oleh api hijau pekat. Akhirnya jumlah besar douqi yang terkandung di dalamnya mulai terungkap. Kejutan segera melanda di mata Xiaoyi ketika melihat itu. Apakah dia berpikir untuk menyempurnakan douqi titik racun hitam itu menjadi miliknya? Pikir Xiaoyi. Xiaoyi menghela napas lega di dalam hatinya. Dari situasinya, api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan masih memiliki kemampuan untuk memperbaiki garis racun yang melarikan diri meskipun tidak dapat sepenuhnya memperbaiki titik racun hitam itu. Meskipun benang titik racun hitam itu sangat kecil, namun douqi yang terkandung di dalamnya sangat murni. Jika dia bisa memperbaikinya, itu mungkin bisa meningkatkan kekuatannya, pikir Xiaoyi. Api hijau yang berputar dengan keras akhirnya mengungkapkan douqi yang murni dan kuat. Pikiran Xiaoyan bergerak dan melihat bahwa warna garis racun hitam telah memudar dan menjadi warna yang hampir tidak terlihat. Douqi hitam yang awalnya diisi dengan racun akhirnya menyisakan douqi yang murni setelah penyempurnaan. Selama Xiaoyan bisa menahannya, ia akan dapat menyerap energi itu tanpa efek samping sedikit pun. Xiaoyi akhirnya selesai dan berdiri di sisi kolam batu dan mengenakan pakaiannya. Matanya mengamati air hitam yang seolah telah direbus api hijau yang menyebabkan genangan air racun nampak menguap. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat akhirnya perlahan terbuka. Gelombang douqi yang kuat tiba-tiba meletus dan meluas saat Xiaoyan membuka matanya mengakibatkan air kolam naik dengan tinggi di atas kolam. Xiaoyi merasakan kegembiraan dan tersenyum saat dia melihat Xiaoyan menerobos. Xiaoyan akhirnya mendarat di samping kolam batu saat dia dengan canggung tersenyum pada Xiaoyi. "Kenapa kamu tidak memakai bajumu?" kata Xiaoyi yang segera mengalihkan pandangannya saat melihat Xiaoyan. Xiaoyan merasa malu saat mengetahui tubuhnya tanpa pakaian dan segera berpakaian. "Berapa banyak peningkatan kekuatan penerobosanmu?" kata Xiaoyi seraya mengamati tubuh Xiaoyan. "Tidak banyak, hanya 1 bintang doang saja." "Itu tidak buruk, begitu kamu memiliki kemampuan di masa depan, kamu akan dapat menyempurnakannya sepenuhnya. Pada saat itu kekuatanmu akan sangat melonjak," kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk, tangannya mengusap dadanya di tempat titik racun hitam berada yang telah ditutupi oleh segel. Dengan menambahkan api surgawi dengan segel racun itu, setidaknya akan menahan letusan titik racun hitam selama 2 tahun. Dengan begitu kamu memiliki waktu untuk mencari seorang dojun. Tapi menemukan seorang dojun bukanlah hal yang mudah, kata Xiaoyi dengan suara yang dalam. "Tenang, masih ada waktu 2 tahun, kata Xiaoyan tersenyum. Sebuah nama yang agak akrab tiba-tiba melintas di benaknya. Yolau dan tetua Suqian pernah menyebutnya, dia bernama Feng Zunzi. "Di mana Cailin dan Jian?" tanya Xiaoyan. "Mereka ada di hutan batu menunggu di luar, ayo ke sana," kata Xiaoyi tersenyum tipis. Xiaoyan dan Xiaoyi baru saja berjalan ke hutan batu ketika Medusa dan Jian yang menjaga di pintu keluar merasakannya. Mereka buru-buru menghampiri dan menghela napas lega saat mereka melihat ekspresi Xiaoyan yang agak baik. "Apa sudah selesai?" kata Medusa dengan cepat berjalan ke depan. Matanya menyapu tubuh Xiaoyan sementara suaranya bertanya dengan cemas. "Berkat metode penyegelan racun dari Xiaoyi, keadaanku sudah lebih baik. Kalau tidak akan sangat sulit untuk menanganinya," kata Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. "Berapa lama letusan titik racun hitam itu tertunda setelah disegel?" kata Medusa segera bertanya. 2 tahun, kata Xiaoyi tanpa daya. "Itu berarti kita harus menemukan seorang dojun dalam 2 tahun. Bisakah kamu menyegelnya lagi sekarang?" kata Medusa. "Segel ini hanya dapat digunakan 1 kali. Tidak akan banyak berpengaruh jika digunakan untuk kedua kalinya," kata Xiaoyi berhenti sejenak sebelum berbicara dengan senyum pahit. Ekspresi Medusa berubah mendengar itu. Ia sepertinya akan menegur Xiaoyi dengan dingin ketika Xiaoyan buru-buru memasukkan dirinya di antara keduanya saat melihat itu dan segera berkata, "Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Mari kita bicarakan bagaimana kita bisa menemukan seorang dojun. Xiaoyi, tolong carikan kami tempat tinggal," kata Xiaoyan. Xiaoyi dengan lembut menanggapi Xiaoyan sebelum membalikan tubuhnya dan meninggalkan tempat itu. "Dia sudah cukup menolongku, jangan bertengkar lagi," kata Xiaoyan pada Medusa dan tersenyum getir. "Apa yang kamu rencanakan sekarang? Kamu tidak akan hanya menunggu, bukan?" kata Medusa. "Mari kita tunggu dan lihat dulu. Kita akan istirahat sehari sebelum membongkar beberapa informasi tentang sekte jiwa dari mulut orang itu besok," kata Xiaoyan. Di satu kamar nampak Xiaoyan sedang duduk bersila menutup kedua matanya. Tangannya membentuk segel pelatihan saat dia perlahan menyerap energi alami yang melayang di udara sekitarnya.
Pelatihan berlanjut selama hampir 1 jam sebelum matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. "Seorang dojun," kata Xiaoyan bergumam. Sesaat kemudian dia tertawa getir. Daripada menaruh harapannya pada hal itu, akan lebih baik untuk menemukan api surgawi ketiga. Jika dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan titik racun hitam dan menyerapnya, manfaat yang akan dia peroleh pasti akan jauh lebih besar daripada mengundang seseorang untuk membantunya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah peta kuno yang sudah compang-camping keadaannya. Tepi salah satu peta compang-camping itu berisi beberapa garis buram. Garis-garis itu perlahan menyebar. Sekilas mereka secara mengejutkan adalah teratai hitam yang aneh. Bunga teratai itu berwarna hitam dengan lapisan tipis api hitam yang menutupi permukaannya yang membuat penampilannya sangat mirip dengan iblis. Mata Xiaoyan menatap tajam ke gambar teratai hitam, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Itu adalah api teratai iblis peringkat 3. Ada 23 jenis api surgawi. Api surgawi pertama yang dimiliki Xiaoyan adalah api inti teratai hijau yang menempati peringkat ke-19 api surgawi. Jenis kedua yang dia miliki adalah api jatuh hati yang berada di peringkat ke-14. Kedua jenis api itu jelas memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan pelatihannya. Sementara api surgawi dengan peringkat tertinggi yang ia tahu adalah api tulang dingin milik Yolau yang menempati peringkat ke-11 dari api surgawi. Namun dengan menggabungkan dua api surgawi miliknya menjadi api teratai jantung, ia akan dapat bersaing dengan api tulang dingin. Namun dengan menggabungkan dua api surgawi miliknya menjadi api teratai jantung, ia akan dapat bersaing dengan api tulang dingin. Sulit membayangkan betapa menakutkan kekuatan peringkat ketiga dari api teratai iblis, bahkan Yolau sendiri belum pernah melihatnya. Tangan Xiaoyan dengan lembut menggosok peta yang seharusnya memiliki 4 bagian. Saat ini dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan potongan terakhir, dia mungkin bisa menemukan lokasi api teratai iblis. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat memikirkan itu. Dia bisa mendapatkan 3 potongan peta adalah karena keberuntungannya. Akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan menemukan potongan terakhir. Aku hanya sedikit tahu tentang benua Dochi ini. Bagaimana aku bisa menemukan potongan terakhir? Sepertinya aku harus menemukan seseorang yang memahami benua Dochi dengan baik untuk mendapatkan teratai itu, pikir Xiaoyan. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia berpikir keras dan berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Kegembiraan muncul di dalam hatinya. Bagaimana aku bisa melupakan Panatua Sukian? Bisa menjadi Panatua pertama Akademi Dalam, seharusnya dia menyadari banyak rahasia di benua. Aku harus mencarinya dan menanyakan tentang api surgawi itu. Selain itu, jika aku tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa ketua Akademi Dalam juga seorang dojun. Jika aku bisa bertemu dengannya kali ini, aku mungkin bisa meminta bantuannya mengatasi titik racun hitam ini, pikir Xiaoyan. Xiaoyan segera menghela napas lega. Dia telah meninggalkan Akademi Dalam selama lebih dari setahun. Sepertinya persediaan api jatuh hati sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua Sukian akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke wilayah sudut hitam setelah menyelesaikan masalah di sini, kata Xiaoyan tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kamu ingin pergi ke wilayah sudut hitam? Tanya Medusa dengan heran. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiaoyan. Ketua Akademi Dalam adalah seorang dojun. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa meminta bantuannya, kata Xiaoyan mengangguk. Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun di Akademi Dalam aku hanya pernah melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak dapat bertemu dengannya, kata Xian. Setidaknya aku harus mencobanya. Jika aku tidak dapat bertemu dengannya, juga dapat menanyakan berita tentang api surgawi. Jika aku dapat menemukan jenis api surgawi lain, aku tidak akan membutuhkan bantuan siapapun untuk membuang titik racun hitam ini, kata Xiaoyan. Wilayah sudut hitam lebih kacau dari Jiama. Apa perlu aku ikut? Kata Medusa merenung sejenak sebelum bertanya. Jika kamu ikut, tidak ada yang menjamin keselamatan aliansian dan suku ular. Untuk itu aku hanya bisa merepotkanmu untuk membantuku melindungi aliansian dan anggota klan Xiao, kata Xiaoyan. Medusa mengerutkan alisnya saat mendengar itu. Dia tidak terlalu yakin, terutama membiarkan Xiaoyan pergi ke daerah sudut hitam yang penuh bahaya sendirian. Namun apa yang dikatakan Xiaoyan itu benar. Aliansian saat ini membutuhkan kehadiran seorang dojong. Bagaimana bila aku yang menemanimu? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam kekaisaran Cuyun. Seharusnya tidak merepotkan bagiku untuk pergi dalam jangka waktu tertentu, kata Xiaoyi tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiaoyan terkejut. Secara alami dia akan menang banyak jika Xiaoyi mengikutinya. Namun ia ragu sejenak mengingat sekte racun sangat besar untuk diurus. Tubuh racun menyedihkan, mungkin meretas kapan saja. Jika kamu pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantuku mengendalikannya? Jika semua bahan telah ditemukan,
Kata Xiaoyi tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan ketika dia melihat keraguan Xiaoyan. Medusa menghela napas lega ketika dia melihat Xiaoyi akan mengikuti Xiaoyan. Tatapan dingin yang biasa dia tunjukkan pada Xiaoyi menjadi sedikit lebih lembut. Dengan adanya Xiaoyi, Xiaoyan seharusnya tidak memiliki banyak masalah. Aku juga akan membawa gadis kecil ini. Setidaknya tetua Suqian dan lainnya bisa melihat dia baik-baik saja, kata Xiaoyan seraya menepuk kepala Xian namun dihindarinya dengan enggan. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Kata Medusa memandang Xiaoyan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang kita akan mengorek beberapa informasi mengenai sekte jiwa dari mulut orang ini, kata Xiaoyan tersenyum. Dia segera menjentikan jarinya dan botol giok yang berisi jiwa pelindung Ti muncul di tangannya. Mata Medusa dan Xiaoyi menyapu botol giok di tangan Xiaoyan, menyebabkan mata mereka sedikit membeku. Segera mereka menempatkan diri mereka dengan satu orang di depan dan yang lainnya di belakang, saat sepenuhnya menyegel ruangan. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka begitu ada kaitannya dengan pelindung Ti dari sekte jiwa. Xiaoyan tertawa saat melihat aksi keduanya. Tangannya mengusap mulut botol, segera fluktuasi nyala api bening perlahan menghilang. Jiwa ilusi segera bergegas keluar mengikuti hamburan api. Akhirnya dia menembak ke atap langit tanpa mempedulikan nyawanya. Dinding api jatuh hati tiba-tiba muncul di langit saat Xiaoyan menjentikan jarinya. Tubuh spiritual pelindung Ti menabraknya dan segera mengeluarkan suara kesakitan. Xiaoyan mengamati tubuh spiritual yang menutupi kepalanya dengan panik. Dia tersenyum tipis saat segel di tangannya bergerak. Mengikuti segel tangannya, tembok api bening itu meluncur turun dan segera membungkus jiwa pelindung Ti. Pelindung Ti, mengapa kamu harus lari begitu cepat? Kata Xiaoyan berbicara sebelum dia tersenyum dan mengamati pelindung Ti, yang dengan hati-hati bersembunyi di dalam nyala api. Dia tidak berani membiarkan tubuhnya menyentuh sedikit pun dinding api di sekitarnya. Apa yang kalian inginkan? Pelindung dari sekte jiwa memiliki jejak spiritual. Mereka pasti akan merasakannya jika kamu membunuhku. Pada saat itu, unit penegakan sekte jiwa pasti tidak akan melepaskan kalian semua, kata pelindung Ti dengan garang seraya memelototin kelompok Xiaoyan. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal. Selama kamu menjawab dengan jujur, aku tidak akan membunuhmu, kata Xiaoyan. Sebuah cahaya melintas di mata pelindung Ti ketika dia mendengar itu. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kata pelindung Ti segera tertawa. Beri aku informasi tentang sekte jiwa, kata Xiaoyan duduk di kursi saat dia bertanya dengan lembut. Informasi tentang sekte jiwa? Bocah, kamu benar-benar punya nyali. Jangan berpikir kamu bisa sombong hanya karena ada 2 dojong di sini. Bagi sekte jiwa, melenyapkanmu hanyalah semudah mengangkat tangan. Jika kamu pintar, segera bebaskan aku. Jika tidak, kata pelindung Ti yang tiba-tiba berhenti dan berteriak ketika api bening tiba-tiba menyusut dan menyentuhnya, membuat api bening itu melekat pada jiwanya. Suhu panas menyebabkan tubuhnya berulang kali mengeluarkan suara terbakar saat teriakan tajam yang menyedihkan sekali lagi bergema di seluruh ruangan. Nyala api membakarnya selama beberapa saat sebelum akhirnya perlahan mundur, meninggalkan tubuh spiritual yang sangat lelah. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melirik pelindung Ti. Itu bukan jawaban yang aku inginkan. Jangan pikir aku tidak berani membunuhmu. Aku akan menyiksamu sebelum kau mati, kata Xiaoyan dengan tenang. Mata pelindung Ti nampak ganas saat dia menatap Xiaoyan sebelum melirik dinding api bening yang terbakar di sekelilingnya. Kengerian muncul di matanya. Sesaat kemudian dia akhirnya bertanya dengan sikap yang sangat enggan. Informasi apa yang ingin kau ketahui? Seperti apa kekuatan sekte jiwa? Apa kau tidak takut menanyakan itu karena akan menghancurkan kepercayaan dirimu? Jabatan dalam sekte jiwa sudah tertata dengan sangat baik. Level pelindung itu sendiri ada 3 tingkatan. Aku hanyalah pelindung tingkat manusia. Di atasku ada para tetua yang berposisi tinggi. Dengan kekuatan mereka, dapat dikatakan hanya sedikit lawan yang bisa bersaing dengan mereka di seluruh benua Doji. Hanya dengan cabang kecil yang dikirim, sekte racun ini akan lenyap. Keseriusan segera melintas di mata Xiaoyan saat dia mendengar itu. Seorang dojong sebenarnya adalah pelindung kelas terendah. Lalu kekuatan macam apa yang dimiliki orang-orang di atas mereka? Apa kau kenal seorang bernama pelindung Wu? Wu Ying, kamu telah bertemu dengannya, kata pelindung Ti terkejut. Kami telah bertukar pukulan, kata Xiaoyan menjawab dengan samar. Kejutan melintas di mata pelindung Ti. Dia sekali lagi mengamati Xiaoyan di depannya. Dia juga seorang pelindung, namun pangkatnya lebih tinggi dariku. Dia adalah pelindung kelas bumi. Bagaimana dengan ketua sekte jiwa? Kekuatan macam apa yang dimilikinya? Wajah pelindung Ti menjadi agak aneh saat mendengar pertanyaan itu. Beberapa saat kemudian dia berbicara sebelum tertawa keras. Ketua sekte sangat misterius dan tidak dapat diduga. Bahkan pelindung tingkat surga jarang melihatnya. Selain beberapa tetua, tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang dimiliki ketua sekte. Mampu mengembangkan sekte jiwa menjadi klan yang begitu besar. Kamu bahkan dapat tanpa berpikir untuk mengetahui betapa menakutkan kekuatannya.
Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan seorang dengan kekuatan semacam itu, kata pelindung Ti mengejek saat melihat ekspresi Xiaoyan yang sedikit berubah. Jika kamu tidak ingin disiksa, jawab saja pertanyaannya aku tanyakan, jangan katakan yang lain. Mengapa Sekte Jiwa membutuhkan begitu banyak jiwa? Aku tidak tahu, tugasku hanya untuk mencari jiwa dan menangkap mereka, lalu membawa mereka kembali ke Sekte Jiwa. Tidak ada yang tahu mengapa Sekte Jiwa membutuhkan begitu banyak roh. Aku tidak berbohong, tidak ada yang bisa aku lakukan jika kau tidak mempercayaiku. Di mana markas besar Sekte Jiwa? Aku juga tidak tahu, kata pelindung Ti menanggapi dengan wajah tak berdaya. Kalau begitu, kemana kamu menyerahkan jiwa yang kamu tangkap? Kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Ada cukup banyak tempat di mana kita bisa menyerahkan jiwa, tapi aku cuma tahu satu sesuai pangkatku. Seorang pelindung tingkat bumi dapat mengetahui 2, pelindung tingkat surga dapat mengetahui 3. Kata pelindung Ti seraya melihat ke dinding api yang mengelilingi tubuhnya. Dia merasakan panas di dalamnya dan rohnya sedikit bergetar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjawab. Di mana tempat itu? Kata Xiaoyan menyipitkan matanya dan perlahan bertanya. Itu adalah rahasia. Jika aku membukanya, akhir hidupku akan jauh lebih buruk daripada mati di tanganmu. Kilatan dingin melintas di mata Xiaoyan. Dia mengepalkan tangannya dan dinding api bening segera menyusut dan menempel pada pelindung Ti membuatnya merasakan kesakitan. Dan akhirnya berbicara. Tempat yang aku tahu sangat jauh dari Kekaisaran Cuyun. Tempat itu disebut aliran penguburan Kerajaan Hati Langit, yang berada di perbatasan antara tengah benua dan wilayah barat laut. Kata pelindung Ti sedikit gemetar sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang sunyi. Aliran penguburan Kerajaan Hati Langit, kata Xiaoyan dengan lembut bergumam. Tatapannya kemudian beralih pada Xiaoyi dan Medusa. Dia belum pernah mendengar tentang Kerajaan Hati Langit. Sepertinya aku pernah mendengar tentang Kerajaan Hati Langit, tapi aku tidak yakin di mana tempat aliran penguburan itu, kata Xiaoyi. Xiaoyan tidak menunggu pelindung Ti mengumpat dengan marah sebelum melambaikan tangannya. Kekuatan hisap melonjak keluar dan sekali lagi menyedot pelindung Ti ke dalam botol dan menyegelnya. Dari apa yang dikatakan pelindung Ti, Xiaoyan akhirnya bisa melihat makhluk besar yang disebut Sekte Jiwa. Sekte itu memang layak menjadi faksi menakutkan yang bahkan Youlau nampak segan. Apa rencanamu sekarang? Tanya Medusa. Aku akan kembali ke wilayah sudut hitam dan menyelidiki beberapa hal dan mencari api surgawi. Dari apa yang dikatakan pelindung Ti, kekuatanku saat ini tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Sekte Jiwa. Karena itu aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin, kata Xiaoyan dengan lembut seraya menghela napas. Keesokan paginya beberapa sosok nampak berdiri di sebuah gunung di luar kota racun langit. Apa kamu sudah siap pergi denganku? Kata Xiaoyan. Tidak masalah, semua urusan sekte sudah beres, kata Xiaoyi. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar itu. Matanya melihat ke arah Medusa saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Aku akan menyerahkan Aliansian padamu, kata Xiaoyan. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup, kata Medusa mengangguk lembut dengan suaranya yang tegas. Jika aku tidak kembali dalam 2 tahun, aku akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepadamu, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Akan lebih baik kalau kamu membawanya sendiri, kata Medusa menurunkan matanya dan berkata dengan lembut. Xiaoyan terkejut, senyuman hangat segera muncul di wajahnya. Dia perlahan mengambil langkah ke depan dan ragu sejenak, sebelum mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tubuh Medusa tiba-tiba menegang, rona memikat muncul di wajahnya, namun dia tidak menolak. Tangan Xiaoyan dengan lembut memeluk tubuh hangat itu sebelum melepaskannya. Dan dengan lembut berbicara kepadanya, hati-hati. Kamu juga harus berhati-hati, beritahu aku jika kamu menemui masalah, kata Medusa yang menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya juga sangat lembut sehingga penampilannya sangat langka saat ini. Xian di sampingnya nampak terperangah saat melihat sikap mereka berdua, seolah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiaoyan tampaknya telah merasakan mata mengejek dari Xian di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum akhirnya mengepakkan sayapnya dan melesat dengan cepat ke langit. Kak Cailin, berhati-hatilah, tunggu sampai aku kembali dan mengunjungimu lagi, kata Xian melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu gadis cantik kecil itu juga naik ke udara dan mengejar Xiaoyan di depannya. Xiaoyi melirik Medusa, dia akan naik ke udara ketika Medusa berkata, lindungi dia dengan benar, kata Medusa yang menjadi lebih hangat. Dia adalah satu-satunya temanku, tenang, meski aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia, kata Xiaoyi terkejut sebelum menjawabnya dengan lembut. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, kita mungkin bisa mengobrol dengan baik, kata Xiaoyi tersenyum saat Medusa mengucapkan terima kasih.
Setelah itu tubuhnya melesat dengan cepat menghilang menyusul Xiaoyan di depannya. Medusa berdiri sendiri di atas gunung dan melihat ke tempat Xiaoyan menghilang. Beberapa saat kemudian dia mendesah pelan. Dia merasa bahwa waktu yang dibutuhkan Xiaoyan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama. Ketika saatnya tiba, kemungkinan besar dia hanya bisa melihat kekuatannya. Xiaoyan, pada saat kamu kembali, seluruh benua barat laut kemungkinan besar akan ditundukkan olehmu. Aku menunggu hari itu datang, pikir Medusa. 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan yang tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Cuyun. Namun mereka semua dengan cepat menyerah untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga sosok itu. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung itu, Xiaoyan telah melewati beberapa gunung. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan dan menemukan beberapa bahan obat untuk Xiaoyi. Juga tak dapat dihindari bagi kelompok Xiaoyan untuk bertarung dengan beberapa binatang magis yang kuat di gunung. Saat mereka mencari bahan obat, meskipun mereka gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menerobos, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka dengan kemampuan Xian. Di antara bahan obat itu ada beberapa bahan obat untuk memperbaiki pil tulang darah jiwa surga. Hal itu menyebabkan Xiaoyan merasakan senang. Setelah perjalanan selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Sebuah daratan hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan kelompok Xiaoyan. Sukacita karena telah terbebas dari beban berat melonjak ke wajah Xiaoyan. Akhirnya dia tertawa keras sambil menghadap ke langit. Tawa nyaring itu seperti guntur yang menyebar ke segala arah. Wilayah sudut hitam, Akademi Jianan, aku Xiaoyan telah kembali. Xiaoyi tersenyum saat dia melihat Xiaoyan yang menjadi ceria. Matanya mengamati daratan hitam yang sangat besar itu dan dengan lembut bergumam, apakah ini yang namanya wilayah sudut hitam? Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.